Salam, haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya hari ini saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Sekalipun saudara dalam keadaan berat, dalam keadaan tekanan yang berat, pergumulan masalah, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Seperti judul tema hari ini, saudara, kemenangan yang luar biasa. Kita akan melihat bagaimana kemenangan itu diberikan Tuhan. Bagaimana kemenangan itu dinyatakan Tuhan. Dan bagaimana cara meraihnya, saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari kemenangan, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, berikan Roh Kudus, biarlah firman-Mu menjadi berkat, menjadi rema, menjadi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 13, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, saudara. Dengan judul perikop, kemenangan Yoas atas Aram. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka, oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka, dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Tema hari ini, saudara, kemenangan yang luar biasa. Inilah kemenangan Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Inilah kuasa Tuhan yang dinyatakan, saudara. Hari ini Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, saudara yang hari ini memberikan hatinya kepada Tuhan, akan diberikan Tuhan kemenangan. Diberikan Tuhan berkat, diberikan Tuhan mujizat. Itulah di sini ada beberapa hal yang indah tentang kemenangan Tuhan, saudara. Yang pertama, di 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-22. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoas. Luar biasa. Inilah penindasan yang besar oleh Raja Hazael. Jadi ayat ini mau katakan ada penindasan, ada penderitaan yang besar, ada tantangan yang besar, ada pergumulan yang besar, saudara. Dan berapa lama pergumulannya? Dikatakan di sini seumur hidup Yoas. Yoas adalah raja Israel sebelum Yoas. Luar biasa. Tidak ada ketenangan sama sekali dalam pemerintahan Yoas. Tidak ada kedamaian sama sekali dalam pemerintahannya, saudara. Tidak ada ketenangan dan tidak ada kebebasan. Bagaimana orang bisa hidup kalau tidak ada kebebasan, tidak ada ketenangan? Yang ada tekanan, penderitaan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat ini mengatakan orang Israel ada dalam tekanan. Jadi, kemenangan diawali oleh ada tekanan yang luar biasa. Pergumulan besar. Bahkan semua yang membuat berat, saudara. Semua yang berat, saudara. Jadi kalau kita hari ini ada dalam masalah besar, pergumulan besar, apapun itu, baik itu pergumulan keluarga, pelayanan, pekerjaan, kita tidak tahu harus berbuat apa, mungkin kita dalam keadaan terpuruk, bangkrut, mungkin kita ada dalam keadaan yang sangat sulit, sangat sukar, sampai kita sendiri berpikir, tidak mungkin ini bisa diselesaikan. Percayalah saudara, hari ini Tuhan akan memberikan kemenangan. Kalau saudara percaya, saudara tetap yakin, saudara tetap beriman, saudara tetap kuat, saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kemenangan akan diberikan, kelegaan akan diberikan, ketenangan akan diberikan, kelepasan akan diberikan, saudara. Tuhan akan memberikannya. Yang kedua dikatakan di sini, di 2 Raja-Raja 13 ayat 23. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Lihat, sekalipun orang Israel ada dalam tekanan,
dalam penjajahan Hazael orang Aram sepanjang hidup Raja Yoahas. Tetapi Tuhan tetap menyayangi dan mengasihi mereka. Garis bawahi kalimat yang ini, saudara. Di 2 Raja-Raja 13 ayat yang 23. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Kasih Tuhan atas kita, saudara. Itu juga berarti kasih Tuhan atas saudara. Kasih Tuhan atas setiap orang percaya. Tuhan tidak meninggalkannya. Jadi waktu saat penderitaan tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Tidak bisa membatasi belas kasihan Tuhan kepada umatnya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan berkatnya. Kalau ayat ini berkata, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Berarti Tuhan akan segera menolong mereka, saudara. Tuhan akan segera menolong anaknya. Tuhan akan segera menolong orang Israel. Tuhan akan segera menolong mereka dengan cara yang ajaib. Ini saya mau katakan bahwa Tuhan menolong orang percaya dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang hebat. Bukan cara yang biasa. Kalau yang biasa itu bukan Tuhan, saudara. Cukup manusia yang melakukannya. Tetapi kalau Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita doakan, yang tidak pernah kita harapkan, diberikan Tuhan kepada kita. Diberikan Tuhan kepada umatnya. Diberikan Tuhan kepada orang percaya, saudara. Yang ketiga, dikatakan di sini, di 2 Raja 23. Di 2 Raja 13 ayat yang 23. Dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Wow, luar biasa. Tuhan mengingat janjinya. Mengapa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, saudara? Karena Tuhan memberikan janjinya. Dia ingat akan janjinya. Dikatakan di sini, ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Luar biasa. Karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, maka dia akan melakukannya, saudara. Karena janjinya kepada orang Israel, maka dia akan melakukannya. Karena janjinya kepada kita, Tuhan akan melakukannya, saudara. Karena janjinya kepada saudara, Tuhan akan melakukannya. Hari ini, pegang janji Tuhan. Pegang perkataan Tuhan. Percaya, Tuhan akan melakukan janjinya kepada kita. Tuhan akan memberikan kita berkat. Tuhan akan memberikan kita jawaban. Dari sini kita percaya. Dari sini kita lihat bahwa kemenangan itu adalah janji Tuhan. Kemenangan itu adalah rencana Tuhan. Kemenangan itu diberikan kepada setiap orang percaya. Yang keempat dikatakan di sini, saudara, di 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-24. Kemudian matilah Hazael Raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Wow, luar biasa. Ini cara Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel, saudara. Ini cara Tuhan memberikan kemerdekaan, kelepasan kepada mereka. Ini cara Tuhan memberikan mereka berkat, mujizat yang luar biasa. Tuhan membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan membuat perkara yang besar, perkara yang hebat. Apa perkara yang hebat itu, saudara? Tiba-tiba matilah Hazael Raja Aram. Maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tiba-tiba rajanya mati. Dan dia diganti oleh anaknya. Kalau raja mati, berarti mati kekuatannya. Tuhan mematikan rajanya. Dan mematikan kekuatan mereka. Mematikan semangat mereka. Mematikan semua rencana mereka. Rencana jahat mereka, penindasan mereka atas orang Israel. Ini saya katakan, saudara, Tuhan punya cara yang luar biasa. Tuhan punya cara yang hebat.
Jadi kita anak Tuhan akan melihat cara Tuhan yang hebat, cara Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menolong kita keluar dari pergumulan masalah yang besar. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita. Bagaimana Tuhan memulihkan kita, mengangkat kita dari keterpurukan kebangkrutan. Bagaimana Tuhan memberikan kita kemenangan yang besar, kehidupan yang luar biasa, saudara. Berita yang baik hari ini, tidak selamanya orang percaya terpuruk. Tidak selamanya orang percaya ditindas. Tidak selamanya orang percaya ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan, ada dalam penyakit. Ada saatnya Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan jawabannya, saudara. Kalau Tuhan yang memberikan jawaban, luar biasa. Lihat cara Tuhan kepada bangsa Israel. Dia mematikan Hazael, Raja Aram. Dia mengganti dengan anaknya. Kekuatan raja beda dengan kekuatan anaknya, saudara. Kalau bapaknya kuat, anaknya belum tentu kuat. Dan kekuatan mereka sudah dihancurkan. Ini berita yang luar biasa. Bagi orang Israel, ini berita yang luar biasa. Karena tiba-tiba mereka punya semangat. Mereka seperti dikuatkan. Mereka seperti mendapat keberanian. Mereka seperti mendapatkan berkat. Mendapatkan mujizat Tuhan. Mendapatkan kekuatan yang besar, saudara. Mereka tidak menyangka Hazael akan mati. Ini yang saya mau katakan, saudara. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Jadi sebaliknya kepada orang Israel, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka keberanian. Tuhan memberikan mereka semangat yang luar biasa. Bahkan semangat yang melebihi semangat orang yang sudah menang. Semangat yang bisa membangkitkan mereka dari keterpurukan, dari kebangkrutan, dari kejatuhan, dari penderitaan. Hari ini berita yang baik. Tuhan memberikan kita semangat yang membangkitkan kita dari keterpurukan, saudara. Tuhan memberikan kita semangat yang membangkitkan kita dari penyakit, dari penderitaan yang besar, dari semua hal yang menekan. Apa tekanan kita yang kita alami hari ini, saudara? Mungkin ekonomi. Tuhan akan membangkitkan kita. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Tuhan punya cara untuk memberkati umatnya. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk mengangkatnya, saudara. Hari ini Tuhan akan memberikan semangat, kekuatan, jawaban, dan kemenangan yang luar biasa. Dikatakan di sini, di 2 Raja 13, ayat yang ke-25. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. Luar biasa. Ini saya mau katakan. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Akhirnya Tuhan membebaskan mereka. Akhirnya Tuhan melepaskan mereka dari bahaya. Akhirnya Tuhan memberikan mereka kelegaan. Memberikan mereka kekuatan yang besar. Semangat yang luar biasa. Sudah bisa bayangkan, ayat ini berkata, Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. Yoas dengan mudahnya mengalahkan Ben-Hadad. Yoas dengan mudahnya mengalahkan tentara Aram. Mengalahkan semua panglima. Bahkan semua yang merebut kota-kota Israel. Dengan mudahnya mereka merebut kembali kota-kota itu. Mereka mengusir musuh, bahkan menghancurkan mereka. Bukankah ini luar biasa, saudara? Siapa yang bisa menghancurkan musuh yang sudah sedemikian lama, belasan, mungkin puluhan tahun? Kalau bukan Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan mereka semangat yang luar biasa. Tiba-tiba mereka bisa mengalahkan musuhnya. Ini kan luar biasa, saudara. Jadi puluhan tahun menderita.
dihapus Tuhan satu hari dengan kemenangan yang besar, dengan kekuatan yang besar, dengan kuasa yang besar. Berita baik hari ini, kuasa Tuhan akan diberikan kepada kita untuk menghancurkan semua halangan rintangan apapun di hadapan kita yang selama ini menghimpit, mengikat, dan membelenggu kita, saudara. Tuhan akan memberikan kita kuasa yang besar, kuasa yang hebat, dan kita akan berkata, ini semua datang dari Tuhan. Ini semua datang dari Tuhan yang luar biasa, yang mampu melakukan segala perkara, perkara yang besar, saudara. Dikatakan lagi di sini, di 2 Raja 13, ayat yang ke-25 yang terakhir. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Ya, sebagai kalimat yang ini, saudara. Di 2 Raja 13 ayat yang ke-25 yang terakhir. 25 yang terakhir. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa, bahwa Yoas akan mengalahkan Aram sebanyak 3 kali. Itu terjadi, saudara. 3 kali mereka akan mengalahkannya. Itu luar biasa. Dari orang yang terpuruk, dari bangsa yang terpuruk, bangsa yang dijajah, bangsa yang tidak punya masa depan, bangsa yang kehilangan kemerdekaannya, menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang kuat, bangsa yang dipulihkan Tuhan, dan meraih kembali semua tanahnya, semua kota-kotanya. Mereka menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang diubahkan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Hari ini, Tuhan mengubah kita menjadi orang-orang yang dipulihkan, orang yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, saudara. Kita akan merasakan pemulihan itu. Saudara akan merasakan pemulihan itu. Keluarga saudara akan dipulihkan. Pekerjaan saudara akan dipulihkan, pelayanan, bisnis saudara akan dipulihkan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Berbahagialah orang yang percaya, orang yang menerima janji Tuhan hari ini, orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Haleluya. Saudara-saudara yang ingin diduakan, ingin mendapatkan kemenangan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan keselamatan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingin dijawab doanya, dan membawa semua pergumulannya kepada Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan yang luar biasa hari ini, untuk firman Tuhan yang hebat. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat dan melihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya cara menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang besar, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan mengangkat mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, negeri ini, pemimpin-pemimpinnya. Tuhan pakai dengan luar biasa. Pakai negeri ini menjadi Allah Tuhan yang dahsyat, Allah Tuhan yang luar biasa. Diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.